Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Bimbel Mafiska Gemilang. Kali ini kita akan membahas uji kompetensi kelas 5 SD berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan pada halaman 15. Oke, baiklah dari sekalian dimanapun berada, untuk yang baru pertama kali bertemu channel ini, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, serta hidupkan tombol loncengnya agar dapat pemberitahuan dari kami apabila ada video terbaru dari kami. Untuk yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Langsung saja kita bahas dari soal nomor 1. Hasil dari 4/7 ditambah 3/8. Ini kita samakan dulu penyebutnya. Jadi kita kalikan ya. Nah, 7 dikali 8 ini 56. Ini juga 56. 4 dikali 8 32, 3 dikali 7 21. Jadi adik-adik kalikan ke sini. 4 dikali 8 32, kemudian ini 3 dikali 7 21. Jadi hasilnya adalah 53/56. Jadi jawabannya C. Soal nomor 2, hasil dari 1 2/3 ditambah 5/6. Kita lihat KPK 3 dan 6, ini bisa kita buat 6. Jadi 1 tetap ya. Ini 6 ditambah ini 6. 2 dikali 6 dibagi 3, ini 2. 2 kali 2 4. 6 dibagi 6 1, 1 dikali 5 5. Jadi 1, 4 ditambah 5 9/6. Kita bagi 1 ditambah 9 dibagi 6 dapat 1, sisa 3/6. Jadi 2 3/6. Atau kita bisa sederhanakan, kita bagi 3 ya ini ya. Kita bagi 3, jadi 2 1/2. Jadi hasilnya adalah C. Soal nomor 3, hasil dari 2 1/5 ditambah 1 5/8. Kita tulis dulu di 2 per tambah 1 per. 5 dikali 8 ini 40 ya. Kemudian 1 dikali 8 8, 5 dikali 5 25. Kita jumlahkan 8 ditambah 25 ini 33/40. 2 ditambah 1 3. Jadi 33/40. Jawabannya C. Soal nomor 4, perhatikan operasi penjumlahan berikut. Operasi penjumlahan yang hasilnya 1 5/6 adalah, kalau kita lihat di sini, kalau kita mau cepat ya, ini 2 dikali 3 6. Ini 1 dikali 3 3, ditambah 1 dikali 2 2. 3 ditambah 2 ini 5. Jadi 5/6. Bukan ya. Nah, ini 1, ini 1 tambah 1 2/3. Jadi 1 2/3 bukan. Yang ini kita buat 1, ini 12 KPK-nya ya. 12. 1 dikali 3 3, 1 dikali 4 4. 3 ditambah 4 jadi 7. 1 7/12 berarti bukan. Nah, yang ini 1, ini 3 dikali 2 6, 1 dikali 2 2 ya. Kemudian 1 dikali 3 3, 2 ditambah 3 jadi 5. Jadi cara cepatnya seperti itu. 1 5/6, jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 5, 2 2/3 dikurang 1 5/6. Kita samakan penyebut 2 per, ini KPK-nya 6 ya. 6 ini dikurang 1/6. 6 dibagi 3 ini 2 kali 2 4. 6 dibagi 6 1, 1 dikali 5 5. Nah, ini 4 dikurang 5 ini tidak bisa. Jadi pinjam 1, ini yang 2, ini tinggal 1. Tinggal 1, ini tambahkan ke atas. Jadi 10/6 dikurang 1 5/6. Nah, 10 dikurang 5 5/6. Ini 1 kurang 1 habis. Jadi jawabannya 5/6. D. 4 3/4 dikurang 1 1/2. 4 kita tulis dulu, per dikurang 1 per. KPK 4 dan 2 ini 4 ya. 4 dibagi 4 1, 1 dikali 3 3.
4 dibagi 2, 2 dikali 1, 2. Nah, tinggal kita kurangkan. 3 dikurang 2 ini 1, penyebutnya tetap 4. 4 dikurang 1 ini 3. Jadi 3 1/4. C lagi ya. 6 dikurang 3 1/8. Nah, ini kita pinjam dulu 6-nya, pinjam 1 berarti tinggal 5. Satunya tadi kita jadikan 8/8, diambil dari penyebut. Jadi kalau ini 9 berarti 9/9, karena ini 8 berarti 8/8 kayak gitu ya. Dikurang 3 1/8. Nah, baru tinggal kurangkan. 8 dikurang 1 ini 7/8. 5 dikurang 3 ini 2. Jadi 2 7/8. C lagi. Hasil pengurangan yang hasilnya 5/8 adalah, kalau kita perhatikan di sini KPK-nya ini 8 ya. Ini 1 dikali 2, 2 ditambah 1, 3. Ini kita langsung aja 8, ini 8. Tadi 3 di sini ya. Ini sama dengan 3/2. Nah, KPK-nya kan 8. 8 dibagi 2, 4. 4 dikali 3, 12. 8 dibagi 8, 1 dikurang 3, 1 dikali 3 maksudnya 3. Tinggal 12 dikurang 3. Jadi 9/8 berarti 1/8. Bukan ya. Ini 1 dikali 8, 8 ditambah 1, 9 ya. 9/8 dikurang 5/8 berarti 4/8, bukan ya. Ini 1/2 sebenarnya. Ini 1 kita rubah ya. 1 dikali 8, 8 ditambah 1, 9. 9/8 dikurang, ini kalau kita jadikan penyebutnya 8 bagi 2, 4. 4 dikali 1, 4. Nah, 9 dikurang 4 ini 5. 5/8. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kalau yang ini 1 kali 3, 3 dikali sama 1, 4. 4/3 dikurang 1/2. Ini KPK-nya 3 kali 2, 6. 4 dikali 2, 8. 1 kali 3, 3. Jadi ini 5/6. Nah, jadi tadi jawabannya adalah yang C. Dayu memiliki 1/8 kg telur. Sebanyak 3/8 kg telur digunakan untuk membuat martabak. Sisa telur Dayu. Kita jadikan pecahan biasa langsung. 1 dikali 8, 8. 8 tambah 1, 9. Jadi 9/8 dikurang 3/8. Ini 9 dikurang 3, 6/8. Kita bisa langsung karena ini penyebutnya sama. Kita sederhanakan dibagi 2 ya. Bagi 2. 6 bagi 2, 3. Ini 4. Jadi 3/4. Nah, ini A jawabannya. Soal nomor 10. Edo membagi sebuah semangka menjadi 8 bagian sama besar. Sebanyak 1/4 bagian dibagikan ke Siti. 3/8 bagian dibagikan ke Beni. Banyak semangka yang dibagikan Edo adalah titik-titik bagian. Nanti kita jumlahkan 1/4 dengan 3/8 karena ini ditanya yang dibagikan. Tambah 3/8. KPK-nya 8 ya. 8 dibagi 4. Ini 2 kali 1, 2. Tambah 8 bagi 8, 1. 1 dikali 3, 3. Jadi 5/8. Jawabannya adalah D. Nah, ini untuk pembahasan nomor 1 sampai nomor 10. Halaman 15. Sekarang kita ke halaman 16. Soal cerita. Populasi penduduk dari suku Jawa adalah 2/5 dari penduduk Indonesia. Dan penduduk dari suku Sunda 3/20 dari penduduk Indonesia. Berapa bagian populasi penduduk suku Jawa dan suku Sunda di Indonesia? Berarti ini kita jumlahkan ya. 2/5 ditambah 3/20. KPK-nya 20 ya. Nah, seperti langsung aja bisa. 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 2, 8. 20 dibagi 20, 1. 1 kali 3, 3. Jadi hasilnya adalah 11/20 bagian.
Nomor 2, populasi suku Batak di Indonesia 17/200 dari penduduk Indonesia. Populasi suku Madura di Indonesia 9/125 dari penduduk Indonesia. Berapa bagian populasi suku Batak dan suku Madura di Indonesia? Soal nomor 2 ini yang ditanya berapa bagian populasi suku Batak dan suku Madura di Indonesia. Berarti kita jumlahkan juga. 17/200 ditambah 9/125. Ini KPK-nya 1000 ya, penyebut dari KPK penyebut ini. Kita langsung aja buat 1000. 1000 dibagi 200 ini 5. 5 dikali 17 85 ya. 5 kali 7 35 ya. 1000 dibagi 125 ini 8. 8 dikali 9 72. Kita jumlahkan jadi 157 per 1000. Jadi 157 per 1000 bagian. Soal nomor 3. Di Indonesia banyak bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Di antaranya adalah bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Indonesia 1/8 bagian, penggunaan bahasa Jawa 3/10 bagian. Berapa bagian selisih penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari? Bahasa Jawa ini lebih besar ya. Jadi kita kurangkan karena selisihnya dikurang. 3/10 dikurang 1/8. KPK-nya ini 40 ya. 40 dibagi 10, 4 dikali 3, 12. 40 dibagi 8, 5 kali 1, 5. Jadi 7/40. Berarti berapa bagian selisih penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari? Selisihnya 7/40 bagian. Soal nomor 4. Di sebuah perkampungan tinggal suku Jawa, Madura, dan Sunda. Penduduk suku Jawa 5/8 bagian, penduduk suku Sunda 3/16 bagian. Dan sisanya suku Madura. Berapa bagian penduduk suku Madura pada perkampungan tersebut? Dalam satu kampung ini kita anggap sebagai 1. Jadi 1 dikurang, ini 1 keseluruhan ya. Nah, dikurang Jawanya 5/8 ditambah 3/16. Nah, ini ketika kita kurang jadilah sisanya. Sisanya itu berarti Madura. KPK 8 dan 16 ini 16. Kita bisa langsung aja ini 16/16 karena KPK-nya 16 ya. Dikurang ini 16, ini 16. 16 dibagi 8, 2 kali 5 10 ya. 16 dibagi 16 1 dikali 3 3. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Jadi 16/16 dikurang 13/16. Jadi hasilnya adalah 3/16. Jadi penduduk Madura di perkampungan tersebut adalah 3/16 bagian. Soal nomor 5. Peserta karnaval peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terdiri atas 2/6 pelajar, 5/12 pegawai, dan sisanya dari masyarakat. Berapa bagian peserta karnaval dari masyarakat? Keseluruhan ini kita anggap sebagai 1. Jadi 1 dikurang yang pelajar ini 2/6 bagian. Kemudian pegawai 5/12. Nah, seperti ini. 1 keseluruhan dikurang pelajar dan pegawai, itu sisanya dari masyarakat. KPK 6 dan 12 ini 12. Jadi kita bisa buat ini 12/12 karena 12/12 ini sama dengan 1 ya. Kemudian ini kita samakan penyebut, ini 12 juga, 12. 12 dibagi 6 2, 2 kali 2 4. 12 dibagi 12 ini 1 kali 5 5.
Yang tadi 12 per 12 tetap dikurang, ini 9 per 12 ya. Jadi 3 per 12. Sama-sama kita bagi 3, berarti 1 per 4. Berarti 1 per 4 bagian. Soal nomor 6. Perhatikan asal suku dari beberapa siswa berikut ini. Jawa 32, Bali 10 siswa, Madura 12 siswa, Batak 6 siswa. Jumlah 60. Ya, 60 ya. Berapa bagian siswa dari suku Jawa? Berarti suku Jawa ini seluruhnya ada 32 per seluruhnya ada 60. Ini kita bisa bagi 4 ya. Sederhanakan 8 per 15 bagian. Berapa bagian siswa dari suku Bali? Bali 10, berarti 10 per 60. Sederhanakan bagi 10, 1 per 6. Berapa bagian siswa dari suku Madura? 12 per 60. Bagi 12 ini 1 per 5. Berapa bagian siswa dari suku Batak? 6 per 60. Sederhanakan bagi 6 ya. 1 per 10 bagian. Oke, ini jadi jawabannya bagian semua ya. Bagian. Oke. Baiklah adik-adik sekalian kelas 5 SD, mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dan bisa membantu adik-adik sekalian dalam mengerjakan soal-soal tugas dari rumah, terutama dalam kondisi pandemik ini ya. Mudah-mudahan dapat membantu adik-adik sekalian. Kami berdoa dimanapun berada adik-adik sekalian tetap semangat belajar. Kita sambung di lain kesempatan. Yang belum subscribe, ayo jangan lupa subscribe, like, dan share. Kakak Iri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.